Bab 357. Yang terkuat. Sepertinya kita harus meminta bantuan para tetua tertinggi untuk menyelesaikan masalah ini, desah Albert Feng. Sonny Sima tampak bimbang, sebenarnya mereka berdua berharap mereka bisa mencapai perbatasan tanpa perlu merepotkan tetua tertinggi. Tapi sepertinya tidak akan bisa, mereka dikepung sangat banyak orang. Jika mereka tidak segera meminta bantuan, mereka tidak akan bisa bertahan. Tanpa ragu, mereka berdua segera menembakkan meriam ke langit, meminta bantuan. Melihatnya, para perampok itu segera menembak meriam yang menjadi sinyal permintaan tolong itu. Meriam itu pun jatuh ke tanah. Hahaha, kalian kira kami tidak punya persiapan? Kalian para generasi muda sangat beruntung, didukung oleh para tetua keluarga kalian. Jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu, kalian tinggal meminta bantuan. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian, kami adalah sekelompok serigala dan harimau, bukan kawanan domba. Pemimpin para perampok, Scarface, tertawa. Yang lain segera ikut tertawa sambil menatap rombongan Elton Su dengan ekspresi mencemooh. Sonny Sima dan Albert Feng tampak panik. Mereka mengandalkan dua praktisi alam surgawi yang mengikuti di belakang mereka. Karena adanya dua praktisi alam surgawi itulah, mereka berani bertindak gegabah tanpa rasa takut. Tapi kini mereka menyadari, mereka telah bersikap terlalu gegabah. Jika mereka lebih berhati-hati, mereka tidak akan terjebak dalam masalah ini. Meski merasa putus asa, mereka bertekad untuk bertarung hingga titik penghabisan. Hanya Elton Su yang tetap tenang, tapi ia juga mengerutkan kening. Mengerutkan kening bukan karena tidak terpikirkan jalan keluar. Elton Su yakin, Albert Feng dan Sonny Sima bisa menghadapi dua praktisi alam inti Burnia sekaligus, dan dengan mengerahkan energi apinya, ia bisa menghancurkan kepungan ini. Jika mau, meski akan merepotkan dan memakan banyak waktu, dengan kekuatan fisiknya, ia bisa mengalahkan seluruh perampok di bawah tingkat alam inti Bumia. Tentu saja dengan syarat mereka tidak kabur. Bagaimanapun, ia bisa mengalahkan mereka semua. Albert Feng dan Sonny Sima juga cukup kuat, mereka akan sanggup bertahan. Tapi empat praktisi keluarga Sima dan keluarga Feng yang masih di tingkat alam manusia super tahap akhir mungkin tidak akan sanggup bertahan. Tentu tidak ingin 4 dari 7 orang anggota kelompok mereka mati dalam perjalanan menuju kompetisi dua wilayah. Maka Elton Su tidak berencana menghancurkan kepungan, melainkan berusaha menghindari korban jiwa. Elton Su juga berpikir, bisa saja ia keluar dari kepungan untuk meminta bantuan, tapi saat ia kembali, bisa-bisa semua, termasuk Albert Feng dan Sonny Sima, telah terbunuh. Albert Feng dan Sonny Sima sama-sama memiliki satu meriam, seharusnya mereka cukup menembakkan salah satu. Siapa sangka, karena panik melihat perampok sebanyak ini, mereka menggunakan keduanya. Maka, meski Elton Su berhasil keluar dari kepungan pun, tidak ada lagi meriam yang bisa ditembakkannya sebagai sinyal meminta bantuan. Maju kalian, aku akan membunuh kalian. Situasi mendesak ini membangkitkan keberanian mereka. Sonny Sima berseru, benar, kalian harus membayar mahal untuk membunuh kami. Lalu, mereka saling bertatapan. Dua sosok yang selalu bertengkar ini, akhirnya bersatu. Semua, maju bersamaan, habiskan energi sejati mereka. Perintah Scarface sambil menyeringai. Jika para perampok itu menyerang bersamaan, meski mereka tidak terlalu kuat, ini akan jadi pertarungan tanpa akhir yang sangat mengerikan. Meski energi sejati yang dikeluarkan tidak terlalu besar, jika dilakukan terus-menerus, ini akan menghabiskan sangat banyak energi sejati. Pusat energi mereka tidak akan bisa mengerahkan energi sebanyak itu. Para perampok ini telah sangat berpengalaman, mereka tahu apa yang akan dilakukan para praktisi yang telah merasa putus asa. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, cepat atau lambat, energi sejati kita akan habis, dan begitu habis, kita akan mati.
Seru Sonny Sima dengan geram, tapi juga terdengar nada putus asa dalam suaranya. Meski serangan mereka tidak terlalu kuat, karena bertubi-tubi, ia hampir tidak sanggup menahannya, apalagi menyerang balik. Elton Su menghadang mereka hanya dengan kekuatan fisiknya, tapi untuk menghindari kecurigaan, ia juga memasang lapisan pertahanan diri di sekelilingnya. Albert Feng dengan kewalahan berkata, "Tangkap pemimpinnya dulu, kita harus membunuh Scarface, jika tidak, tidak akan ada harapan." "Baik, mari kita lakukan," jawab Sonny Sina. Saat mereka hendak melakukannya, mereka menerima sinyal telepati dari Elton Su. Awalnya mereka ragu, tapi melihat ekspresi penuh percaya diri Elton Su, akhirnya Albert Feng mempercayai Elton Su. Sonny Sima masih tampak ragu, tapi mendengar secercah harapan dalam perkataan Elton Su, akhirnya ia setuju. Mereka saling bertatapan, lalu berusaha menembus kepungan para perampok tingkat Yin yang penuh. Mereka semakin mendekati Scarface. Scarface menatap mereka berdua dengan ekspresi mencemooh. Untuk apa mereka menghampirinya? Saat tiba di hadapannya, mereka pasti telah sangat kelelahan dan hanya menjemput ajal mereka. Dan seperti dugaan Scarface, setelah menghalau serangan bertubi-tubi, tenaga mereka berdua sama sekali bukan ancaman baginya. Mereka telah sangat lemah. Satu sabetan pedang Scarface sudah bisa menghalau serangan mereka berdua. Lah tertawa, inikah yang disebut para praktisi muda berbakat itu? Sungguh lemah. Sonny Sima dan Albert Feng tidak menjawab, ekspresi mereka tampak kalut, campuran antara gelisah, panik, tapi juga rasa percaya diri. Melihat Sonny Sima dan Albert Feng tidak tampak putus asa, tapi malah penuh harap, Scarface tertegun. Sekarang, penghancuran kekuatan ilahi. Entah sejak kapan Elton Su telah berada di belakang Scarface. Lah menghunuskan pedangnya ke arah Scarface. Scarface sangat terkejut, ia sadar, serangan Elton Su sangat berbahaya. Lah segera mengerahkan lapisan perlindungan di sekeliling tubuhnya dan melangkah mundur, berusaha menghindari pedang Elton Su. Elton Su tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sementara Sonny Sima dan Albert Feng yang tampak telah kehabisan energi sejati, juga ikut menyerang. Mereka terus menyerang dari depan dan belakang, membuat para perampok alam inti Bumia yang lain tertegun, hanya menonton mereka bertiga menyerang Scarface bersamaan. Saat Scarface berhenti sejenak, Elton Su segera menusukkan pedangnya ke punggung Scarface. Tubuh pemimpin perampok tingkat alam inti Bumia itu langsung hancur. Pedang Sonny Sima dan Albert Feng hanya menyabet udara. Elton Su juga tertegun melihat kekuatan serangan ini. Meski ia tahu ia telah menguasai penghancuran kekuatan ilahi, dan kekuatan penghancuran kekuatan ilahinya telah meningkat drastis. Lah tidak menyangka akan sekuat ini. Klak. Suara retakan itu membuyarkan Elton Su dari lamunannya, ia tersenyum getir. Sebelum ia menyempurnakan kekuatan penghancuran kekuatan ilahinya, harta spiritual tingkat kaisar tahap awal ini bisa digunakan hingga belasan kali. Tapi, termasuk 2 kali penggunaan sebelumnya, ia baru menggunakannya 3 kali. Baru 3 kali, harta spiritual tingkat kaisar tahap awal sudah rusak. Elton Su memperhitungkan, harta spiritual tingkat kaisar tahap menengah mungkin hanya bisa digunakan beberapa kali. Sepertinya tidak ada senjata yang sanggup menahan penghancuran kekuatan ilahiku. Aku tidak boleh terlalu sering menggunakannya, pikir Elton Su. Saat ia mendongak, ia mendapati semua sedang menatapnya. Sonny Sima tampak sangat terkejut. Selama ini, ia mengira tingkat kultivasi Elton Su masih rendah, hanya kekuatan fisiknya yang hebat. Tapi kini ia menyadari, kekuatan Elton Su tidak hanya dari fisiknya, tapi juga dari energi sejati dan energi spiritualnya. Elton Su yang selama ini dianggap peringkat terbawah di antara mereka bertiga, dan baru berhasil mencapai alam inti Bumia, rupanya yang terkuat di antara mereka bertiga. Lah yakin, jika menghadapi serangan Elton Su tadi, ia pasti akan mati.
Saat ini, ia tidak dapat mendeskripsikan perasaannya. "Semua, bunuh para perampok ini," seru Elton Su sambil merangsek maju. Semua segera terbuyar dari lamunan mereka, masalah belum selesai. Mereka kembali bertarung. Sonny Sima dan Albert Feng bertekad untuk membunuh seluruh perampok alam inti Bumia. Bersambung. Bab 358 Kota Perbatasan. Sungguh mengejutkan melihat Elton Su membunuh pemimpin mereka hanya dengan satu serangan. Meski itu serangan diam-diam, melihat kekuatan serangan itu, mereka yakin Elton Su memang sanggup membunuh pemimpin mereka. Meski mereka menghalangi pun, Elton Su pasti sanggup membunuh pemimpin mereka. Para perampok itu sadar mereka bukan tandingan Elton Su. Takut Elton Su akan membunuh mereka, mereka segera kabur. Terutama mereka yang berada di tingkat alam inti Bumia, mereka merasa sangat jengkel hanya memiliki 2 kaki. Jika mereka memiliki 4 kaki, mereka akan bisa berlari lebih cepat. Kejadian ini cukup menggelikan, 7 orang mengejar ratusan orang. Akhirnya, karena jumlahnya terlalu banyak dan mereka berusaha kabur secepat mungkin, Elton Su hanya berhasil membunuh 2 perampok alam inti Bumia tahap awal. Sonny Sima dan Albert Feng membunuh masing-masing 1 perampok alam inti Bumia tahap awal. Tapi setelah berhasil membunuh mereka, Sonny Sima tetap tampak muram dan hanya diam. Sebaliknya, Albert Feng dengan girang menghampiri Elton Su dan berkata, "Kak Su, kenapa kamu menyembunyikan kekuatan sehebat ini dari kami? Kalian juga tidak menanyaiku, hanya menilai dari tingkat kultivasiku dan kekuatan yang kutunjukkan di awal, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa," jawab Elton Su. Albert Feng tidak bisa berkata-kata, ia memang hanya menyimpulkan kekuatan Elton Su dari kekuatan yang ditunjukkannya di awal. Saat ini, 2 sosok sedang menghampiri mereka dengan cepat. Elton Su terpana, gerakan mereka sangat cepat, mereka pasti praktisi alam surgawi. Sonny Sima dan Albert Feng tidak tampak cemas, justru gembira melihat kedatangan mereka. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu praktisi alam surgawi itu saat melihat mayat yang bergelimpangan. Sonny Sima tidak menjawab, ia merasa terlalu malu menceritakannya, lelah yang membuat mereka terjebak dalam bahaya dan hampir terbunuh. Dan bukan ia yang berhasil menyelamatkan mereka. Sebaliknya, Albert Feng menceritakannya dengan lengkap, bahkan melebih-lebihkan kehebatan Elton Su dan pedangnya. Mendengar cerita Albert Feng, kesan kedua praktisi alam surgawi itu terhadap Elton Su segera berubah. Dalam hati, Elton Su merasa was-was. Meski kekuatannya jauh di bawah mereka, jika kedua praktisi alam surgawi itu bermaksud menyerangnya, ia tidak akan tinggal diam. Untunglah mereka tidak bermaksud buruk, praktisi alam surgawi yang berasal dari keluarga Feng berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan Tuan Muda. Tidak perlu sungkan, sudah seharusnya. Apalagi kami teman seperjalanan," jawab Elton Su dengan sopan. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng itu mengangguk. Setelah berdiskusi dengan praktisi alam surgawi dari keluarga Sima, ia berkata, "Dari cerita kalian, karena kelompok-kelompok perampok itu telah bergabung, kami akan menemani kalian hingga tiba di perbatasan." Mendengarnya, semua bersorak girang selain Sonny Sima dan Albert Feng. Meski masalah telah selesai, mereka masih merasa takut. Tapi dengan adanya kedua praktisi alam surgawi itu, mereka akan jauh lebih aman. Tapi Sonny Sima dan Albert Feng masih ingin bertarung untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi karena kedua praktisi alam surgawi itu telah membuat keputusan, mereka hanya bisa menyetujui. Dengan kehadiran kedua praktisi alam surgawi itu, kondisi menjadi sangat berbeda. Tanpa kedua praktisi alam surgawi itu perlu menyerang, aura mereka yang mengintimidasi sudah cukup untuk menakuti kelompok-kelompok perampok yang mereka temui. Beberapa perampok tetap tidak menyerah, salah satu praktisi alam surgawi itu hanya mengeluarkan serangan ringan dan berhasil membunuh pemimpin perampok dengan mudah.
Anggota-anggotanya segera kabur tunggang langgang. Mereka hampir tidak pernah berhenti di perjalanan. Menurut perhitungan awal, seharusnya mereka baru akan tiba di perbatasan dalam waktu setengah bulan, tapi mereka tiba seminggu lebih cepat. Inikah kota perbatasannya? Besar sekali, gumam Albert Feng saat melihat kota itu dari kejauhan. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng menjawab, "Albert, ini adalah kota terbesar di wilayah Qinghua dan wilayah Qingqiao, juga kota tertua dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun. Apakah ada praktisi wilayah Qingqiao di kota ini?" "Aku sangat penasaran terhadap mereka," tanya Albert Feng. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng menjawab, "Jangan menimbulkan masalah di kota ini, terutama dengan praktisi wilayah Qinghua. Penegak hukum di kota ini terdiri dari praktisi dari kedua wilayah. Bertarung adalah hal yang tabu, apalagi bertarung dengan praktisi dari kedua wilayah itu, mengerti? Kalian semua juga. Apa akibatnya jika kami menimbulkan masalah?" tanya Albert Feng. Praktisi alam surgawi dari keluarga Sima menjawab dengan dingin, "Kamu akan dipenjara. Jika kesalahanmu cukup berat, tingkat kultivasimu akan dimusnahkan. Bahkan kamu bisa langsung dibunuh, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." "Dibunuh?" Albert Feng tampak terkejut. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng mengangguk, "Maka jangan menimbulkan masalah. Bagi mereka, kota ini adalah tempat yang suci, tidak ada yang boleh menimbulkan masalah di tempat ini." Semua mengangguk. Sikap serius kedua praktisi alam surgawi itu membuat mereka merasa ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. "Baiklah, Sony, hentikan kapal terbangmu di sini. Seluruh kapal terbang harus mendarat 10 mil dari kota, tidak boleh terbang sembarangan di atas kota," praktisi alam surgawi dari keluarga Sima mengingatkan. Mereka segera mendarat dan turun dari kapal. Sangat banyak orang yang menuju kota perbatasan. Di seluruh penjuru, ke-16 pintu masuk penuh sesak. Setelah mengantri sejenak, setiap orang harus menyerahkan 10 kristal spiritual, baru diizinkan memasuki kota. Begitu masuk, di luar dugaan, suasana di dalam kota sangat damai. Hingga Elton Su curiga, benarkah ini tempat diselenggarakannya kompetisi kedua wilayah? "Mari pergi ke area Chengnan dan mendaftar." Sangat banyak orang yang hendak bergabung dalam kompetisi dua wilayah ini, hanya mereka yang lolos seleksi wilayah Qinghua, berusia di bawah 100 tahun, dan masuk peringkat 1000 besar yang berhak bergabung. "Albert, aku tidak berharap terlalu banyak, tapi kuharap kamu bisa masuk 1000 besar. Apakah kamu merasa sanggup?" tanya praktisi alam surgawi dari keluarga Feng. Albert Feng berkata dengan penuh percaya diri, "Tenang saja, tetua, aku akan segera mencapai alam inti bumi tahap menengah. Aku pasti bisa masuk 1000 besar. Tetap jangan gegabah. Meski wilayah Qinghua tidak besar dibandingkan wilayah-wilayah lain, ada puluhan ribu kota di sini, tidak akan mudah untuk masuk 1000 besar. Aku menyuruhmu bergabung untuk memperluas pengetahuanmu," praktisi alam surgawi dari keluarga Feng mengingatkan. Praktisi alam surgawi dari keluarga Sima juga mengingatkan Sony Sima, "Harapanku padamu sama seperti harapan tetua keluarga Feng terhadap Albert Feng. Kamu sanggup, kan?" "Tenang saja, aku lebih kuat dari Albert Feng, peringkatku pasti di atas Albert Feng," kata Sony Sima. Lalu, Sony Sima menatap Elton Su. "Lah yakin bisa mengalahkan Albert Feng. Tapi, meski telah mencapai alam inti Burnia, ia takut kekuatannya masih jauh di bawah Elton Su." Ini membuatnya merasa kalut. Saat mereka tiba di area Chengnan, sangat banyak orang di halaman, terutama di salah satu area, terus terdengar seruan. "Ada apa? Kenapa ramai sekali?" Albert Feng menunjuk kerumunan itu. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng menjelaskan, "Itu tempat ujian kekuatan serangan. Hanya yang kekuatan serangannya mencapai tingkat alam inti bumi yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Kalian telah mencapai alam inti bumi,
maka bisa langsung lanjut ke babak selanjutnya. Elton Su juga memiliki surat rekomendasi, ia juga bisa langsung ke babak kedua. Apakah di babak pertama ini banyak yang tereliminasi? Tanya Albert Feng. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng mengangguk, jika belum mencapai alam inti Bumia, saat kompetisi berlangsung, mereka hanya akan mempermalukan wilayah Qinghua. Kita datang cukup awal, masih sempat untuk melihat-lihat. Aku sangat penasaran pada ujian kekuatan serangan itu, kata Albert Feng. Elton Su dan Sonny Sima juga tampak penasaran. Kalian boleh ke sana untuk menonton. Kalian juga boleh mencoba, tapi bagi praktisi alam inti Bumia, ini hanya sebuah permainan, tidak perlu menggunakan segenap kekuatan, tidak mengukur kekuatan kalian, hanya mengeliminasi mereka yang tingkatnya terlalu rendah. Praktisi alam surgawi dari keluarga Feng tersenyum. Saat pertama kali tiba di kota ini, ia juga merasa penasaran seperti Albert Feng dan kawan-kawan. Tapi setelah beberapa kali kemari, semua ini terasa biasa saja. Bersambung.